Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latiba seperti biasa kembali memandu podcast di sore hari ini. Dan tentunya biar makin semangat, seperti biasa juga dong, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan tentunya Aisyah juga pengen ngucapin selamat sore yang lagi nontonin via Instagram, Twitter juga, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Dan Aisyah happy banget kalau hari ini seperti biasa juga kita bakal bagi-bagi e-voucher. Belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagikan untuk 3 orang pemenang yang memberikan quotes terbaik. Tapi ingat ya, jangan cuma komen aja, tapi harus follow juga Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Baru deh abis itu di komen di postingan tersebut. Stay tune ya teman-teman, karena kita punya tema yang super duper menarik. Apalagi kalau kamu mengusung visi dan juga misi empowerment women. Nah, peran perempuan di era digital seberapa pentingkah? Tapi Aisyah gak boleh ngobrolin ini sendirian. Kita bakal kedatangan tamu. Beliau adalah seorang perempuan yang tangguh, itu pasti. Aktivis sosial, iya. Dan juga Ketua Partai Perindo Kota Malang. Kita sapa dulu, ada Ibu Laili Fitria Liza Minelli. Halo. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Bu Nelly? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Malang loh ini. Jauh ya? Jauh. Enggak juga. Enggak, biasa aja. Berapa lama Bu perjalanan dari Malang Jakarta? Malang kalau pesawat 1 jam lebih. Kalau kita naik bis, insya Allah 1 hari. Wih, keren. Aku terakhir ke Malang itu tahun 2019. Waktu itu sempat datang terus mengunjungi teman-teman bola dari Arema Malang. Ganteng-ganteng ya Bu, orang-orang Malang. Orang ya, Bu? Arema luar biasa, ganteng, mulus-mulus. Tapi hari ini kita gak bakal membahas mengenai kemulusan pria-pria dari Arema Malang, Bu Nelly. Tapi kita akan membahas dulu mengenai bagaimana sih peran wanita terutama di era digital seperti ini. Sebelumnya kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dikenalin dulu ke teman-teman yang lagi nonton podcast Perindo hari ini. Ibu latar belakangnya apa? Aku latar belakangnya ibu rumah tangga sebenarnya. Cuma memang dari kecil saya itu hobi organisasi, Mbak. Dari sekolah saya aktif di organisasi, sehingga terus sampai saat ini saya di organisasi. Latar belakang biasa aja, ibu rumah tangga tapi yang hobi berorganisasi. Nah itu tuh, ini kalau ngomongin organisasi akhirnya kan memilih ke Partai Perindo. Berjuta-juta parpol alias partai politik di Indonesia. Oh lebay ya Bu, nggak sampai berjuta-juta ya. Kenapa memilih dan menentukan yaudah hatinya kayaknya jatuh di Partai Perindo gitu Bu? Jadi gini, pandangan pertama itu pasti jatuh cinta, seperti lagunya Arafik toh. Pandangan pertama. Takut banget. Selain pandangan pertama, tapi Partai Perindo mempunyai visi dan misi yang sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu yang membuat saya jatuh cinta banget. Wih, keren banget. Bu, by the way, congratulations loh. Kemarin kan Partai Perindo dapat 1 kursi ya di anggota DPRD ya. Kira-kira di tahun 2024 nanti ada ini enggak? Target. Target. Kalau target pasti harus ada, karena kita berpolitik pasti kita mempunyai target. Insya Allah kalau tahun depan saya berharap mendapat 5 kursi, karena di Kota Malang itu ada 5 dapil. Oke, 5 dapil. Jadi 5 dapil, karena saat ini saya 1 kursi. Insya Allah mudah-mudahan tahun berikutnya kita mendapatkan 5 dapil. 5 dapil, amin. Tapi Bu, hari ini Aisyah tuh happy banget karena kita bakal ngomongin bagaimana sih peran wanita terutama di era digital seperti ini. Tadi pas off air Bu Nelly sempat bilang sekarang tuh zaman tuh udah canggih tahu, bahkan sampai filter aja di Instagram membuat kita para wanita tidak perlu makeup lagi ya Bu. Bener. Betul. Nah berarti sebenarnya secara nggak langsung itu tuh juga jadi ibaratnya bumerang gitu loh buat wanita untuk menggunakan sosial media sebaik mungkin. Menurut Bu Nelly gimana tuh biar kita bijak? Jadi gini Mbak, perempuan itu harus melek teknologi. Setuju. Pertama, karena kita akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Betul. Kalau teknologi kita udah bisa mengikuti, insya Allah kita bisa lihat apa yang ada di luar rumah kita. Pertama itu. Menurut saya ya wajiblah perempuan harus melek teknologi. Gitu ya Bu. Tapi dengan banyaknya kayak
berita-berita dan segala macam. Gimana tuh caranya perempuan-perempuan di Indonesia tuh memfilter ini loh berita yang oke, ini loh yang harus diikuti ibu-ibu rumah tangga di rumah gitu. Gitu. Perempuan itu sebenarnya terlahir dari cerdas menurut Setuju. saya. Mau sekolahnya tinggi atau tidak, kita itu sudah dikodratkan menjadi perempuan itu tangguh. Karena apa? Dari di rumah aja kita memulai dari rumah. Ibu itu bisa menjadi ketua kelas. Benar. Bisa menjadi manajer. Setuju. Juga bisa menjadi sekretaris yang baik. Betul. Juga yang pasti menjadi ibu dan istri yang baik. Dari kelima ini kan pasti kita mendidik anak kita, kita sebagai ibu bagaimana melayani suami yang baik. Betul. Sehingga dari nahkoda rumah tangga menjadi baik. Ini yang di skala rumah. Untuk anak, ibu itu bagaimana mendidik anak agar nanti di luar dia menjadi lebih baik lagi. Setuju. Kalau jangan salah, perempuan adalah tiang negara. Ya, setuju. Kalau perempuan itu baik, maka akan baik juga negara kita. Wih, keren. Tapi banyak Bu, orang-orang di luar sana yang bilang perempuan tuh bisanya cuma nangis. Terus banyak juga Bu yang menyepelekan pekerjaan ibu rumah tangga. Ya elah, kerjaannya kan cuma ngurus anak doang. Menurut Bu Nelly gimana tuh dengan statement itu tuh? Emang mengurus anak bukan suatu pekerjaan. Benar. Banyak kok ibu-ibu yang petani tapi menghasilkan anaknya bisa menjadi jenderal, anaknya bisa menjadi tokoh politik yang baik, anaknya bisa menjadi hafiz, anaknya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi dari anak hebat pasti ada ibu hebat. Hebat, benar-benar. Benar, aku setuju banget kalau kata Bu Nela tadi, karena adalah wanita adalah tiang negara gitu ya. Gimana caranya bisa ngurus anak, apalagi yang kerja juga. Sebenarnya representasi dari Bu Nelly sendiri juga menunjukkan bahwa wanita Indonesia itu bisa melakukan banyak hal gitu loh Bu. Aktivis juga. Aku ngeliat tadi resume pengusaha juga. Terus aktif di politik juga. Ibu rumah tangga nggak usah ditanya. Ada nggak sih Bu tips and trick kiat-kiatnya? Kayak kalau aku aja ibaratnya coba kerja aja belum ada keluarga yang diurus tuh kerjanya udah ngeluh mulu gitu loh. Ada nggak Bu tipsnya? Tipsnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dilakukan dengan senang hati. Pasti semua hasilnya akan menyenangkan juga. Oke, setuju. Tapi yang paling sulit apa Bu selama ini, selama aktif di politik, di usaha juga menjadi ibu rumah tangga? Challenge terbesar Ibu sebagai seorang wanita gitu apa Bu? Tentunya tuntutan kita sebagai ibu rumah tangga, di mana yang peran penting suami yang pasti izin ya, yang berperan. Tapi alhamdulillah suami saya sangat mendukung. Membagi waktu dengan keluarga itu memang yang kadang-kadang agak kesulitan. Satu sisi kalau pas ada acara partai yang dimana kita sudah disumpah ditanggung jawabin untuk acara partai, tapi satu sisi pas ada anak saya kebetulan itu saya harus memilih. Tapi karena di mana skala kepentingan yang lebih banyak, di situ saya harus menentukan. Makanya menjadi wanita juga kita dituntut untuk pilihan-pilihan yang krusial gitu ya. Nah, Ibu, by the way ini nih, kalau ngomongin sesuatu yang krusial, kita akan membahas mengenai ada pelaporan 3 orang yang diduga mencemarkan nama baik Ibu dengan menurut Ibu Nelly terlibat dalam organisasi yang sudah dibubarkan di Indonesia. Boleh diceritain punya usut bagaimana Bu menurut pantauan tim Silet? Ini kita pembahasan agak sedikit dalam. Ngeri. Ya, ngeri sedap. Ngeri sedap. Bagaimana nih Bu? Menurut saya fitnah itu fitnah adalah kejam. Betul. Karena itu akan merugikan, dampaknya itu ke mana-mana kan. Setuju. Apalagi saya yang diamanati untuk memimpin di Kota Malang sebagai organisasi yang nasionalis, saya tiba-tiba dituduh menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Ini yang sangat latar belakang berbeda. Oke. Sebagai warga negara yang baik, saya harus membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Andai kata tuduhan ini semakin masif digaungkan, namanya di politik ya. Kita kan pasti tahu lah. Apalagi semasif itu sampai di 3 grup di share foto saya. Loh, ini kan tidak bisa kita biarkan. Kalau hanya sekedar menegur, oke lah, tapi ini bawa nama organisasi. Betul. Saya itu kebetulan diamanati oleh Partai Perindo menahkodai di Kota Malang. Kalau saya sebagai ketua dianggap menjadi
sekjen suatu organisasi terlarang, ini membahayakan di organisasi yang saya pimpin di Kota Malang. Betul, gitu. apalagi membawa nama Perindo juga. Ya, gitu ya Bu ya. Apalagi dibilang agen kan membahayakan juga gitu. Kalau hanya sekedar Nelly yang dibully atau Nelly yang disuarakan, mungkin saya ya udahlah, namanya politik itu kan nggak semua orang suka dengan kita kan. Betul. Ada orang yang nggak suka, ada yang orang suka kan. Tapi karena dia bawa nama suatu organisasi, ya udah, ini harus saya selesaikan. Betul. Respon pertama Ibu berarti langsung apa tuh pada saat tahu berita itu dan nyampe akhirnya gitu? Saya lucu juga karena saya nggak kenal. Dengan ketiganya saya nggak kenal, tidak pernah bertatap muka. Mungkin kalau ketiganya pernah lihat saya, ya mungkin ya. Tapi saya nggak pernah kenal dengan mereka. Kalau respon saya cuma aneh aja, partai nasionalis yang kita ikuti bawa ini dengan suatu organisasi yang latar belakangnya sangat berbeda. Ini dan nggak ada koneksi dan nggak ada hubungannya gitu ya. Gitu. Terus dari semua segi yang dituduhkan itu kayaknya berbeda lah. Berbeda jauh. Satu kan saya juga alumni pondok pesantren. Pesantren saya adalah pondok pesantren besar, pondok pesantren NU Genggong. Terus saya juga dari segi penampilan dan tidak yang seperti mereka tuduhkan. Betul. Makanya mengikuti syariat. Artinya dari cara berorganisasi juga kita berhubungan dengan masyarakat itu beda lah. Nah, kalau saya aja sampai ada tuduhan begini, bagaimana dengan orang lain nanti kan? Betul. Padahal harusnya sesama manusia gitu harusnya saling mendukung dan juga suportif gitu ya Bu ya. Makanya sebagai warga negara yang baik harus saya informasikan dengan apa jalur ke kepolisian itu adalah jalur yang tepat, bahwa saya harus membuktikan ketidakbenaran tuduhan itu. Oke, nah ini Bu, ini kenapa aku ikut nyambung ke bahas-bahas kasus pelaporan itu, karena kita lagi ngomongin penggunaan teknologi itu juga salah satu bentuk bahwa teknologi tidak digunakan sembarangan. Bener, nggak bijak gitu menyebarkan sesuatu hal yang buruk, terus juga hate comment dan segala macam. Nah, kita 2 tahun yang lalu dibentokkan dengan pandemi nih Bu. Betul. Terus kalau pandemi tidak bisa bertatap muka, yang which kita kemana-mana harus menggantungkan diri ke dunia digital, teknologi. Tapi akhirnya meningkatkan juga yang salah satu Bu Nelly dapatkan tadi, kejahatan cyber itu kan ya. Dan kejahatan cyber di Indonesia masuk ke peringkat kedua di dunia nih Bu. Bagaimana sebagai aku, Ibu juga sebagai wanita menyikapi, apalagi banyak yang bilang, ini bukan aku loh Bu ya, yang bilang bahwa wanita ini rentan terhadap gosip-gosip tersebut, gampang terprovokasi lah ibaratnya. Gimana tuh Bu? Jadi gini, menggunakan media sosial itu sebenarnya bisa menghasilkan yang baik. Betul. Kalau kita melakukan yang baik. Setuju. Perempuan itu pengguna TikTok terbanyak kan perempuan. Ya. Ibu salah satu pengguna nggak? Saya pengguna. Kan banyak juga. Nah, di situ kita bisa lihat ibu-ibu bisa berjualan di rumah. Setuju. Kan tidak harus keluar, tetap ada di rumah dengan koridor sebagai kita perempuan. Terus kita juga bisa menghasilkan dari media sosial. Nah, yang kedua, menggunakan media sosial itu jangan cepat panik, jangan cepat gampang panasan. Langsung tanpa lihat kebenarannya. Kadang-kadang kan sekarang berita hoax itu paling cepat. Parah banget. Di grup-grup itu gampang banget Bu kesebarnya Bu. Nah, yang saya alami ini kan juga salah satu contoh yang tidak menyenangkan. Iya, itu salah satu bentuknya. Tidak melihat latar belakangnya dulu, apa yang saya lakukan waktu itu, tiba-tiba nge-share foto yang seolah-olah saya dikaitkan dengan organisasi terlarang. Ini buat masyarakat juga harus berhati-hati bermedia sosial. Jangan lebih cepat tangan daripada otak. Setuju. Karena itu banyak kejadian gitu ya Bu ya. Itu banyak kejadian di mana berita-berita hoax dirangkum sedemikian rupa, habis itu di-forward ke WhatsApp gitu ya Bu ya. Betul. Nah, sebagai saya udah ngalami. Iya. Dan ngalaminnya benar-benar menjadi kasus yang besar gitu loh Bu. Dampak apa yang terakhir kalau misalnya ngomongin cybercrime, dampak yang paling buruk dan kena banget ke Ibu gitu pada saat ada kasus itu apa Bu? Keluarga kah atau ya
pribadi aja gitu, kesehatan mental kah apa-apa Bu? Oh enggak, kalau saya sebenarnya kalau dari mental saya sama sekali tidak. Oh ya aman, santai aja gitu santai, ya. karena kita di politik udah puluhan tahun ya, pastilah ada aja orang yang nggak senang dan senang. Yang saya pikir adalah anak pertama kan. Kalau sampai anak saya ibunya mengikuti organisasi terlarang, jejak ini kan kasihan anak kita. Benar. Kita meninggalkan jejak harus meninggalkan jejak baik, apalagi jejak digital yang kalau sekarang kan jejak digital kan ya, itu kan harus baik. Nah, ini kalau tidak kita perangi dari sekarang ataupun kita urusin ibaratnya sekarang, akan pasti berlanjut karena yang saya alamin ya. Kalau hanya goda aja mungkin 1 grup, ini sampai 3 grup. Oke. Maksudnya masif, dan itu makanya kenapa kita harus sangat penting kalau ngomongin yang diupload digital adalah foto saya yang ikut saat acara itu yang berizin. Jadi acara itu izin, bukan acara ilegal. Makanya jangan lebih cepat tangan daripada otak. Betul. Kalau tidak mau menjadi masalah kan gitu. Benar-benar. Ini juga pelajaran penting juga bagi seluruh masyarakat di luar sana buat tahu gitu sebenarnya bahwa wanita dan media sosial itu adalah 2 hal yang berkaitan. Gitu, tapi kita harus bijak penggunaannya, betul ya Bu ya. Apalagi kan sekarang perempuan tuh paling senang ya, saya lah contoh ya, selfie kan. Betul. Selfie itu kan bagian dari imun toh. Bagian dari imun dan juga iman Bu. Betul. Selfie itu bagian dari imun. Kalau kita nggak selfie itu kayaknya auranya kurang kan gitu. Benar. Berarti main semua dong Bu, Instagram main. Iya, itu kan sederhana toh. Iya, Facebook main ya Bu ya. Main semua sosial media lengkap aman semua Bu. Saya WhatsApp pasti dong. Facebook, Instagram sama TikTok. Wow, TikTok keren banget. Ibu siapa tahu nanti muncul di FYP saya ya. Betul, nanti kita saling follow. Ini seru banget lah nih ngobrol sama Bu Nelly nih. Tapi untuk mengimbangi tetap social media tetap main, TikTok tetap memastikan ibu sendiri untuk FYP TikTok. Selain itu aktivitasnya ada banyak banget. Ketua Arema Peduli, Pembina Nur Ilahi Malang, Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, pengusaha resto sate juga di Malang, sama Wakil Ketua KONI. Mohon maaf Ibu, badan Ibu bisa dibagi-bagi? Kan bisa Mbak. Gimana? Itu pasti hektik banget gak sih? Jadi gini, kegiatan itu insya Allah kita atur jangan sampai berbenturan. Oke. Ya, jangan sampai satu kegiatan, satu hari berapa kegiatan, enggak lah. Jadi kita bagi. Kalau untuk aktivitas sosial, saya pasti menomorsatukan karena itu bagi saya adalah imun untuk rohani dan jasmani. tapi Bu, teknologi digital membantu nggak dengan banyaknya aktivitas Ibu dan di organisasi-organisasi yang Ibu usahain gitu? Membantu nggak teknologi digital? Oh ya sangat membantu. Impact lah. terbesar? Contoh, endorse. Wah, Ibu udah ada rate, udah endorse? Udah. Wah, takut banget Bu endorse. Udah, kalau IG saya baru dihack, jadi muncul baru beberapa. Kalau follower di TikTok saya alhamdulillah ada 50.000 lebih. Tepuk. Ada rate card dong Ibu berarti buat endorse. Kalau temen apalagi yang UMKM khusus Kota Malang, saya gratiskan. Jadi bagi siapapun yang di Kota Malang UMKM saya gratiskan karena saya ingin membantu yaitu untuk imun lahir dan batin saya. Kalau orang senang kan saya pasti ikut senang. Ibu nanti kita bikin TikTok ya Bu? Siap. Saya mau panjat sosial. Biar saya FYP juga Bu. Ibu jangan terkenalnya bareng-bareng Bu, sama saya juga. Ini tapi kalau dari semua sosial media itu maksudnya Ibu aja ibaratnya yang udah banyak aktivitas, ibu rumah tangga juga masih melek media sosial. Platform apa yang paling Ibu suka? Ya apa ya, saya kan orangnya seneng ke alam ya, paling senang. Jadi 1 minggu sekali saya mesti harus tetap ada interaksi, harus keluar sosialnya,
Itu yang paling senang saya. Oke. Jadi ya, Bertemu orang itu menurut saya adalah investasi rohani. Waduh, keren banget. Aku hari ini belajar bahwa investasi itu nggak melulu soal duit ya, Oh Bu ya. jangan. Oh, nggak boleh. Kita melihat orang senyum kan ibadah itu nggak harus kita pakai duit toh. Iya, Melihat betul, Bu. orang senyum itu loh kita senang. Coba Setuju. kita sama orang ketemu cemberut aja. Bener. Terlalu banyak pikiran ya. Iya, Kita iya. ya sumpah juga toh. Jangan, nggak boleh kayak orang baru banyak utang gitu ya, Bu, ketemu orang heboh Itu banget. bukan orang utang sekarang dablek Mbak. Orang utang sekarang kan jarang cemberut. Justru yang cemberut yang nagih utang sekarang. Itu. Karena sekarang galakan yang utang, Bu. Galakannya hutang. Dibanding yang diutang gitu aja takut mau nagih utang zaman sekarang, bener-bener. Makanya. Setuju. Tapi Ibu tadi bilang bahwa kegiatan sosial tuh harus tetap Harus, dilakukan. wajib Interaksi itu. ke manusia mesti wajib. Wajib. Teknologi digital tetap jalan. Jalan. Bagaimana cara mengatur waktunya di antara semua kesibukan itu? Eh, Dan udah biar tetap balance gitu loh, Bu. Iya. Kerja jalan, kesehatan mental aman, beban pikiran tetap teratasi, itu gimana tuh, Bu? Jadi gini, kodrat saya sebagai wanita tidak bisa dihilangkan. Setuju. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Pokoknya ini yang keharusan tidak bisa dihilangkan dari saya sebagai perempuan. Mau kita di luar hebat, mau kita tidak hebat, tapi kita tetap istri. Setuju. Jadi bangun tidur yang harus suami dulu, kerjaan rumah, apa yang ada karena saya punya rumah makan. Biasanya saya pagi itu yang jaga di warung saya, kecuali tidak ada pesanan yang urgent saya baru bisa ninggal. Tapi kalau ada pesanan yang terlalu banyak saya utamakan dulu di sini. Setelah itu baru saya ngaturnya. Seandainya jadwalnya sore, saya lebih baik milih sore atau malam. Jadi saya kalau pagi susah memang mengatur waktunya, tapi kalau malam mau sampai subuh saya masih bisa. Wih, keren. Berarti jiwanya harus fit terus gitu ya, Bu iya. ya. Bener. Untuk kayak socialize sama teman-teman gitu tuh bagi waktunya kapan, Bu? Kalau gitu? Ada sih, saya juga ikut beberapa arisan ya, kayak dulu anak saya TK, sekarang anak saya kan udah kuliah ya, itu ada mau 100.000 satu bulan untuk kumpul ya sama teman itu silaturahmi. Tetap jalan ya, Bu. Tetap. Semua dijalanin semaksimal Iya, mungkin kalau gitu ya, Bu ya. kita bisa datang. Pokoknya silaturahmi itu tidak boleh putus. Wih, betul. Jadi sebenarnya Bu Nelly ini kayak menggambarkan wanita-wanita yang memang boleh bekerja, boleh berpolitik, boleh apapun, tapi tetap harus tahu kodrat wanita itu seperti apa. betul. Tapi ada nggak, Bu, di luar sana figur atau sosok yang akhirnya karena sudah terlalu ribet sama kerjaannya dan segala macam lalai dengan tugas utamanya gitu? Ada nggak, Bu? Manusiawi ya mungkin ya, tergantung manusianya aja. Pasti ada lah. Saya pun mungkin juga pernah mengalami hal yang lalai ya. Nggak mungkin lah 100% saya nggak, mustahil juga. Iya benar. Karena nggak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya Manusia, yang di atas betul, gitu ya, Bu ya, bener ya. kan? Namanya manusia. Bener. Pasti ada lah. Setuju. Kenapa menurut Ibu wanita harus melek berpolitik, Bu? Menurut saya, satu, perempuan itu lebih luas karena jiwa keibuan, lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat. Kalau kita bicara politik adalah kita bagaimana kita bermanfaat buat masyarakat juga ya. Selain politik sebenarnya kita harus bermanfaat. Cuma ini wadah kita. Perempuan itu menurut saya lebih gampang untuk berinteraksi. Betul. Lebih mudah untuk mengambil kebijakan juga perempuan. Lebih enak menurut saya, lebih luas. Tapi ya satu lagi, perempuan adalah tiang negara. Jadi dari perempuan sebagai tiang negara, kalau perempuan itu baik maka akan baik juga negara kita. Begitu juga di politik, kalau kita akan memimpin di politik lebih baik ya insya Allah akan lebih baik. Tapi banyak, Bu, yang bilang bahwa wanita-wanita itu tidak mampu untuk berpolitik karena sebenarnya ini adalah pekerjaan kebanyakan buat harus yang tough kayak laki-laki, Bu, yang harus tahan banting, tahan nyinyiran. Kayak nggak semuanya tahan sama Ibu. Kalau dengan berita-berita seperti itu banyak yang, aduh ini kenapa ada yang beritain kayak gini, ada satu orang yang ngomongin hal gak enak aja bisa kepikirannya berminggu-minggu gitu kan. Banyak wanita yang seperti itu. Nah, menurut Ibu gimana? Sebenarnya politik ini cocok nggak sih untuk para wanita? Menurut saya perempuan dimanapun siapapun jangan takut berpolitik. Politik itu enak, nyaman.
dan politik itu bisa menambah kita wawasan sebagai perempuan, tinggal ngatur waktunya saja. Terus masalah nyinyir atau tidak, memang perempuan kan biasanya diambil dari hati ya. Bener. Kalau saya satu aja, mau dibilang saya baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mau saya dibilang tidak baik, ya alhamdulillah wa syukurillah. Artinya apa? Kalau ada yang bilang saya tidak baik, saya harus introspeksi diri. Oh berarti ada yang kurang sampai orang membicarakan ketidakbaikan saya. Oke. Kalau masalah fitnah ya jangan lagi di politik. Tidak di politik aja pasti fitnah ada. Setuju. Jadi supaya kita awet muda, supaya kita lebih senang terus, imun terjaga, yang tidak nyaman itu tadi hempaskan. Wow, Syahrini berarti. Takutnya datang lagi Bu, hempas datang lagi itu gimana? Itu biasa. Oh itu udah santai aja Bu. Santai aja. Oh gitu. Kan mental harus disiapin. Kalau apalagi kalau dibully di medsos, orang nggak kenal juga ngapain kalau saya. Setuju, benar-benar. Apalagi Ibu, apalagi pengikutnya udah lumayan banyak di TikTok. Sebutannya berarti adalah selebtok ya Bu. Seleb TikTok gitu. Suka ada hate komen gitu nggak sih Bu? Oh ada beberapa video saya yang viral sampai ada yang ditonton 1 juta lebih ya, 1.800.000. Ada juga beberapa video saya yang memang FYP. Saya sih sebenarnya TikTok saya itu banyak yang ini Mbak, yang mengkritisi itu banyak. Oh gitu. Atau masalah sosial sosial kemasyarakatan juga banyak. Tapi yang selfie yang saya namanya saya manusia perempuan, saya ingin menghibur diri saya sendiri. Agak ada sedikit narsisnya juga pasti ada ya kan? Wajib. Bukan wajar tapi wajib ya. Cuman Bu, hate comment yang paling Ibu inget banget di sosial media yang Ibu kayak kok ada ya sampai orang tuh komen kayak gini loh di sosmed saya yang kamu nggak tahu apa-apa gitu. Apa tuh Bu? Ada nggak yang Ibu inget banget? Apa Bu? Ada. Wah, lapo saya ibu-ibu kok tulinan ngene masak ae di rumah kan. Oh, gitu. Artinya adalah ngapain ibu-ibu kok main TikTok. Nggak masak aja di rumah. Ya saya jawab aja yang mempunyai kuota saya. Emang saya minta kebahagiaan saya, emang kamu minta kamu. Tapi namanya dunia maya itu kan kita akan bertemu dengan orang-orang pintar. Kita akan bertemu dengan orang yang lebih cepat tangannya daripada otaknya. Kan gitu toh. Berarti kalau video udah ditonton 1 juta lebih, pendapatnya nggak semua pasti setuju dengan postingan yang Ibu buat lah. Iya. Banyak kontranya. Pasti. Apalagi kita mau berbuat baik aja pasti banyak orang yang nggak suka. Nabi Muhammad aja ada yang benci loh Bu. Betul. Apalagi kita yang hanya bakul sate. Jadi nanti aku follow ya Bu. Izin aku sekali lagi aku izin panjat sosial boleh ya Bu ya. Nanti biar aku bisa di stitch videonya biar aku juga viewsnya 1 juta. Jadi jangan Ibu doang. Habisnya views aku paling banyak cuma berapa Bu? Piro? 20.000 doang. Itu juga udah ya Allah udah hashtagnya udah semua Bu. Udah tapi nggak pernah pakai hashtag jarang. Ya kan beda Bu. Nanti saya coba panjat dulu sama Ibu, kita bikin konten bareng ya Bu. Nih Bu, terakhir deh tips untuk sobat aksi nyata, terutama untuk para perempuan di sana yang masih takut untuk berpolitik, untuk berkarir dan takut bahwa nggak bisa menyelesaikan semuanya gitu. Apa Bu tipsnya? Tipsnya 1, perempuan jangan takut berpolitik. Ya, 1. Di politik atau dimanapun membutuhkan keluasan dan kelembutan perempuan. Karena di politik kita akan bisa menyelesaikan dan memutuskan sesuatu dengan sifat kita sebagai perempuan. Gitu. Kalau ada orang bilang politik kejam, itu sangat tidak kejam. Dimanapun kita tidak aja di politik, dimanapun kita akan bersaing dengan orang. Tapi menurut saya bersaing yang sehat untuk menuju kebaikan, apalagi untuk persatuan ya, saya bilang persatuan ya, karena untuk persatuan Indonesia itu tidak hanya di Indonesia, mungkin karena saya di Malang ya, bagaimana di kota Malang tentunya harus menjadi lebih baik lagi. Kebetulan saat ini satu-satunya ketua partai perempuan saya di kota. Wow, keren. Waktu Perindo pertama kali ada se-Jawa Timur juga saya satu-satunya ketua partai perempuan, tapi sekarang udah ada beberapa. Waktu itu saya sendiri. Itu saya lakukan dengan senang hati, keberanian, saya tidak malu belajar. Saya dari nol, saya tidak malu belajar karena semuanya saya lakukan dengan senang.
supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Wih, keren banget. Ini benar-benar relate banget ya sama Partai Perindo. Campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini sebenarnya udah punya movement yang dijalankan sama Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera tentunya. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar, caranya gampang. Buat detailnya bisa langsung main-main ke website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema kita hari ini, kita bakal umumin 3 pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Tapi ingat, Aisyah ngingetin sekali lagi, jangan lupa di follow ya Instagramnya Partai Perindo. Dan tentunya terima kasih banyak Ibu Nelly, thank you so much. Aku juga makasih. Aku nanti main-main ke Kota Malang biar aku TikToknya FYP juga ya. Habis ini bakal aku stalkin TikTok Ibu tentunya. Thank you so much buat pencerahannya, insightful banget untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia tentunya. Thank you juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengungkan